Assalamualaikum teman-teman semua. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah entrepreneur. Tapi, apakah sebenarnya entrepreneur itu? Apakah berjualan online, freelancer, atau influencer itu termasuk entrepreneur? Mari kita mulai pembahasan ini. Kita akan mulai dulu dengan pembahasan memahami apa itu entrepreneur. Kemudian, apa saja sih resiko menjadi entrepreneur? Dan apa perbedaan antara entrepreneur, freelancer, dan influencer? Entrepreneur merupakan kata pinjaman dari bahasa Prancis dan dipopulerkan oleh ahli ekonomi Austria bernama Joseph Schumpeter pada tahun 1853 sampai 1950. Menurut Schumpeter, keseluruhan proses perubahan ekonomi tergantung pada perilaku pelakunya, yaitu entrepreneur atau wiraswastawan dan entrepreneurship atau kewiraswastaan. Seorang entrepreneur akan sangat peka terhadap perubahan, meresponnya dan memanfaatkannya sebagai sebuah peluang. Setiap perubahan akan ditanggapinya secara kreatif dan inovatif, sehingga bisa menghasilkan produk ataupun jasa yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko, serta bisa mengidentifikasi dan menganalisisnya, sehingga resiko yang diambil bisa terukur. Lalu, apa hasil akhir yang ingin dicapai dari setiap tindakan tersebut? Jawabannya satu, yaitu mendapatkan keuntungan. Setiap keputusan yang kita ambil pasti memiliki resiko, apapun itu. Resiko adalah sebuah kata yang relatif. Apa yang menurut orang lain resiko, belum tentu menurut orang lain itu juga sebagai resiko. Contoh sederhananya seperti ini. Bagi sebagian orang, naik pesawat itu adalah resiko yang tinggi. Resiko jatuh baik karena kesalahan teknis ataupun karena kondisi cuaca. Tapi, bagi orang yang terbiasa berpergian dengan pesawat, hal itu tidak pernah terlintas di pikirannya. Yang ada hanyalah kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan dalam menempuh perjalanan. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat resiko sangatlah relatif. Lalu, bagaimana seorang entrepreneur melihat sebuah resiko? Pada buku How to Think Like an Entrepreneur, Howard Stevenson, seorang profesor dari Harvard Business School, mengemukakan pendapatnya tentang resiko dari sudut pandang entrepreneur. Stevenson merasa bahwa sebagian entrepreneur tidak melihat dirinya sebagai pecandu resiko. Mereka bersedia mengambil resiko untuk mencapai tujuan mereka yang seringkali sulit. Tetapi mereka membenci resiko yang tidak berguna. Nah, dari pernyataan tersebut, kita tahu bahwa seorang entrepreneur tidak mengambil semua resiko. Mereka hanya akan mengambil resiko yang memiliki imbalan yang sepadan. Perkembangan teknologi internet sangat berdampak terhadap sektor ekonomi. Muncul tren pekerjaan baru yang sebelumnya tidak banyak orang tahu atau bahkan belum ada, dan sekarang banyak anak muda yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Online shop yang sebelumnya hanya dijalankan oleh orang atau pengusaha yang mengerti IT, kini kian menjamur. Bahkan anak sekolah pun kini sudah banyak yang punya online shop atau toko sendiri. Lantas, apakah mereka disebut dengan entrepreneur? Bagaimana dengan freelancer? Seorang yang menjual keahliannya baik kepada perusahaan ataupun perorangan. Lantas influencer? Seorang yang suaranya didengar oleh pengikutnya di sosmed. Apakah bisa disebut entrepreneur? Jika kita lihat dari definisi entrepreneur, bisa kita tarik 3 komponen utama, yaitu menjalankan bisnis, mengambil risiko, dan mendapatkan keuntungan. Jika sebuah kegiatan memiliki ketiga unsur tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai entrepreneur. Menurut saya, seorang freelancer ataupun influencer bukanlah seorang entrepreneur.
Kecuali jika mereka memutuskan untuk membangun bisnisnya sendiri, misalnya dengan membuat sebuah brand ataupun agensi. Jadi, saya ulangi sekali lagi. 3 unsur utama seorang entrepreneur yaitu menjalankan bisnis, memiliki resiko, dan mendapatkan keuntungan. Baiknya, seorang entrepreneur harus memiliki rencana dalam jangka panjang. Jadi, tidak hanya berjualan barang ataupun jasa. Mulai dengan mencari rekan atau karyawan yang profesional dan mengupayakan untuk membangun sistem sehingga sumber daya yang ada bisa berjalan di dalam sistem tersebut. Jadi, jika sistem itu sudah berjalan, maka tugas selanjutnya adalah meningkatkan skala bisnis. Setiap orang punya personal value yang berbeda-beda. Itulah yang membedakan setiap prioritas yang dilakukan oleh masing-masing orang. Personal value adalah nilai-nilai yang paling mewakili diri kita, yang mendorong kita untuk bertindak maupun berperilaku. Konteksnya dalam pengusaha, misalnya, ada pengusaha yang dia memprioritaskan economic value-nya, tapi tidak peduli dengan power atau influence. Contohnya seperti pengusaha besi bekas yang cuannya sangat besar dan bisa menghidupinya dengan makmur dan dia bahagia dengan hal itu. Ada lagi orang yang mempunyai value dalam dirinya yang dominan untuk helping other dan influence. Maka dia mendedikasikan dirinya membuat sebuah gerakan seperti gerakan Indonesia Bersih dari Sampah. Seperti seorang influencer bernama Maurila Imron, selaku founder dari Zero Waste Indonesia. Begitu pula orang yang memilih menjadi profesional, bekerja di sebuah perusahaan. Bisa jadi tatanan dan rutinitas adalah value yang mereka prioritaskan, dan itu bisa membuatnya lebih tenang dan bahagia. Simpelnya, setiap orang punya personal value yang berbeda-beda, dan it's okay. Semua orang bisa menjadi pengusaha, tetapi tidak semua orang harus menjadi pengusaha.